A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Bahagia hari ini, Bu? Senang ketemu sama Ko Denis? Masya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali ngelihat ibu-ibu tadi itu pada ketawa, senyum. Mungkin ceramah atau kajian atau sharing yang disampaikan Koko ini ringan ya Bu ya, tapi relate dengan kehidupan, betul nggak Bu? Tuh. Karena kadang-kadang yang harus diperbaiki itu memang keseharian kita. Dan apa yang disampaikan beliau mungkin banyak guyonnya ya Bu ya. Yunda jadi teringat, Ibu tahu Nabi Musa alaihi salam? Kalau Ko Denis kenal? Baru kenal. Kalau Agim kenal Bu? Ko Denis kenal? Baru tahu sekarang. Kurang viral Bu ya kayaknya di TikTok. Kalau Nabi Musa alaihi salam tahu Bu? Kenal di mana? Di mana? Di Al-Quran, Masya Allah. Di mana lagi Bu? Sejarah. Ada kontak WA-nya nggak? Bu, melihat beliau tadi membuat ibu-ibu tertawa, jadi teringat kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam itu Bu, diberikan kelebihan oleh Allah. Apa kelebihannya Bu? Bisa berkomunikasi langsung ke langit, ke Allah ya, tanpa perantara Bu. Ini luar biasa, ajaib ya. Nggak diberikan kepada yang lain, diberikan hanya kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, simak. Pada saat Nabi Musa alaihi salam berdialog kepada Tuhannya, apa kata Nabi Musa alaihi salam? Wahai Allah, saya sudah melaksanakan semua yang Engkau perintahkan. Saya sudah sholat, saya sudah melaksanakan apa yang Engkau suka. Apa kata Nabi Musa? Wahai Allah, tidakkah Engkau senang? Lalu Allah menjawab tuh, wahai Musa alaihi salam, sesungguhnya apa yang kamu lakukan, ibadahmu, sholatmu itu adalah untuk dirimu sendiri. Aku baru senang ketika kamu memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Koko tadi itu adalah perintah dari Allah, membahagiakan orang lain. Ini kan ibu-ibu udah riweh di rumah, riweh sama suami, riweh urusan keluarga, riweh sama anak, datang ke sini bahagia. Dan bonus luar biasa ketika kita membahagiakan orang lain, maka kebahagiaan diri kita itu menjadi tanggungan Allah, bukan tanggungan suami orang ya Bu. Tanggungan Allah. Tanggungan siapa Bu? Allah. Nah, Masya Allah, tadi banyak banget kita udah dapat insight dari Koko. Yunda izin sedikit saja menambahkan, karena ini berhubungan dengan berkahnya silaturahmi ya. Berkah itu silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan pada keluarga yang mungkin kita pernah selek. Tahu selek Bu? Pernah bertengkar. Korslet bahasanya di sini ya Bu. Selek ya, kalau kata orang Medan itu selek Bu ya. Selek itu artinya putus hubungan, mungkin karena disebabkan sakit hati. Terus apa lagi Bu? Kecewa. Terus apa lagi Bu? Utang. Apa lagi Bu? Apa? Cemburu. Terus iri, dengki. Makanya dalam hubungan silaturahim ini Bu, ada 3 yang harus kita jaga Bu, supaya silaturahim kita baik dengan keluarga suami, suami dengan keluarga istri, kita mungkin dengan besan kita, terus dengan tetangga kita, terus dengan yang lain dan masyarakat lainnya. Kita perlu menjaga 3 hal ini.
Ya, karena gini Bu, kita hidup di dunia ini kan nggak selamanya, betul nggak Bu? Kita butuh orang lain, betul nggak Bu? Manusia itu adalah makhluk sosial. Ada orang yang bilang enggak Teh Yunda, saya ini mandiri, mandi sendiri. Nah sokwe nanti udah mulai tua ya, bisa nggak mandi sendiri? Bahkan mohon maaf, yang harus memandikan jasad kita adalah orang lain. Jadi jangan sombong ya. Kita butuh bantuan orang lain. Maka ketika kita hidup, tinggalkanlah kenangan-kenangan yang baik. Tinggalkan kenangan yang baik Bu. Coba kalau misalnya ibu selama hidup di dunia nyakitin aja. Tuh Bu, kita nyakitin orang, mohon maaf, kita nyakitin orang fasik saja, itu nggak boleh. Apalagi yang kita sakitin, yang kita julitin, itu adalah orang soleh Bu. Gimana tuh Bu? Dia mungkin tidak membalas dengan keburukan yang kita lakukan, tapi dia hanya menangis memeluk sajadahnya, berdoa kepada Tuhannya. Mungkin dia tidak mendoakan keburukan, tapi dia mendoakan kebaikan untuk kita. Hati-hati Bu, kalau kita berurusan dengan orang soleh, kita berurusan dengan kekasih Allah. Maka siapa yang berurusan dengan kekasih Allah, nanti urusannya adalah dengan Allahu Akbar. Hati-hati ya Bu. Ini sering kejadian, sama-sama duduk di taklim, tapi pulang ada aja yang digibahin. Betul nggak Bu? Tuh, tasnya baru lagi kayaknya. Kemarin hijau, sekarang putih. Tapi kulihat cicilannya di mana-mana tuh Bu. Ada nggak yang gitu? Ada. Ada nggak Bu? Ada nggak Bu? Saya emang nggak tahu Teh Yunda, karena diri sendiri ya Bu. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Maka yang perlu dijaga itu ada 3. Yang pertama, ketika kita bersilaturahim, menyambung hubungan silaturahim, yang pertama jaga lisan. Orang yang paling selamat itu adalah mereka yang mampu menjaga lisannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Hafal tak Bu? Hafal. Kalau lagu Bu hafal Bu? Lagu apa tuh? Lagu apa Bu? Hah? Aduh, lagu apa pula ikan dalam kolam? Pernah dengar nggak Bu tuh hadis dari Nabi kita? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Kadang-kadang kan kita ibu-ibu atau mungkin diri kita pribadi atau diri Yunda pribadi deh suka basa-basi, betul nggak Bu? Tapi kadang basa-basinya basi banget, betul nggak Bu? Kita pengen memulai pembicaraan tapi mungkin nggak tahu memulai dari mana, akhirnya memulai dengan kata-kata yang tidak penting dan bisa jadi menyakiti hati orang lain. Teh Yunda, Masya Allah, cantik banget. Bener nih, ya pertama. Teh Yunda udah berapa lama nikahnya? Nih, mulai pengen tahu, kepo. Alhamdulillah Bu, 4 bulan. Oh, 4 bulan, gimana? Udah hamil belum? Nah, mulai tuh, gak perlu ibu tahu kan gitu. Belum Bu, alhamdulillah belum hamil, belum belum Allah amanahkan. Oh, bisa jadi tuh ada masalah. Aduh, nggak usah, ibu bukan dokter kan gitu. Nggak usah. Kadang-kadang kita pengen basa-basi, tapi jadi basi banget. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa menerima itu Bu. Maka yang pertama yang harus kita jaga ini Bu, lisan. Makanya benar tadi kata Koko, apa yang keluar dari lisan itu adalah refleksi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam hati kita. Betul nggak Bu? Teko hanya mengeluarkan isi teko. Makanya ada orang bilang gini, Teh Yunda dia itu bager loh, baik banget, tapi lisannya nyakitin. Mungkin nggak Bu? Tidak mungkin. Kalau kata guru besar kita semua, itu kata AA,
Tidak ada ceritanya. Orang yang baik banget tapi lisannya nyakiti orang lain, itu tidak nyambung. Karena orang yang baik itu dilihat dari apa yang dia keluarkan dari lisannya. Ibu tahu lebah? Lebah itu hinggap di mana, Bu? Di tempat yang baik. Mengeluarkan apa, Bu, lebah? Madu. Hinggap di tempat yang baik, mengeluarkan yang baik. Itu orang baik. Jadi nggak ada ceritanya, Teh Yunda, saya mah baik kok, saya sedekah, saya bantu orang, tapi banyak laporan. Saya sakit hati sama ibu itu, Teh Yunda. Dia pernah nyakitin saya, Teh Yunda. Aduh, hati-hati. Ini pada deket kayak gini nih, tiba-tiba ada 1-2 kata yang mungkin menyakiti. Mungkin nggak marah orang yang disakiti itu, Bu, ya. Tapi mungkin demi menjaga hatinya, dia memilih untuk menjaga jarak. Akhirnya silaturahim tadi pun terputus. Cuman karena gagal menjaga lisan. Tuh, hati-hati. Dan ibu tahu nggak, penghuni paling banyak di neraka itu perempuan atau laki-laki, Bu? Siapa tuh perempuan, Bu? Kita. Kenapa paling banyak perempuan itu masuk neraka, Teh Yunda? Yang pertama, yang pertama apa, Bu? Disebabkan oleh lisannya. Apa, Bu? Lisannya. Langsung gak fokus. Tenang, Bu, kok Denis gak kemana-mana. Saya tahu ini udah wajah-wajah nafsu pengen foto. Tenang, Bu, nanti bawa aja pulang, Bu. Yang pertama yang menyebabkan wanita paling banyak masuk neraka karena nih, ibu-ibu udah gak fokus nih, matanya udah mengikuti kemana langkah kok Denis, saya ngeliatin. Bu, karena saya adalah lulusan komunikasi, saya juga belajar psikologi, saya tahu betul ya pergerakan ibu-ibu. Yang ibu-ibu rasakan saya amati tadi satu-satu. Begitu kok Denis ada di sini anteng tadi. Begitu mulai gerak, belum foto nih, tadi ada foto tapi goyang. Bu, mau diulang 100 kali juga sama aja, Bu. Udah sold out. Jadi penggemarnya Koko ini cuma 2, Bu. Yang pertama anak gadis, yang kedua ibu-ibu yang punya anak gadis. Tapi alhamdulillah saat sekarang ini bapak-bapak udah mulai juga ada. Alhamdulillah. Mungkin punya anak gadis juga. Ya, kembali lagi. Jadi, Bu, yang harus kita jaga, karena penyebab wanita paling banyak masuk neraka itu adalah karena lisannya. Betapa banyak hubungan kekeluargaan rusak hanya karena gagal menjaga lisan. Betapa banyak kehancuran pada rumah tangga itu disebabkan gagal menjaga lisan. Menurut Bunda Eli Risman, ya, beliau mengatakan seperti ini, 90% kegiatan dalam rumah tangga itu isinya apa, Bu? Ngobrol. Ngobrol itu apa, Bu, aktivitasnya? Komunikasi, Bu. Komunikasi butuh lisan, Bu. Masa ada orang komunikasi? Gak ada, Bu. Kecuali yang Allah berikan keistimewaan. Kita komunikasi pakai apa, Bu? Lisan. Bibir ini mengeluarkan bunyi, gitu kan? Maka penyebab kehancuran pada rumah tangga paling banyak juga karena disebabkan gagal menjaga lisan. Suami dan istri tidak saling memanggil dengan panggilan terbaik. Suami manggil istri, item. Begitu dia ngelihat artis Korea, Masya Allah secantik mulus kayak kipas angin, gitu ya. Ngelihat istri dipanggil item kayak Hajar Aswad kan gitu, Bu, ya. Panggillah dengan panggilan terbaik. Karena apa? Laki-laki itu dilebihkan oleh Allah di matanya, Bu. Maka kita sebagai wanita harus pintar-pintar menjaga matanya. Dengan cara apa? Tampil cantik, Bu. Tampil cantik. Jangan kebanyakan kita ini kalau pesta semua keluar perhiasan kita. Betul nggak, Bu? Pesta semuanya keluar, baju yang paling bagus, mewah, sepatu paling bagus, paling mewah, emas dipakai semuanya, ya kan? Dari sini sampai ke leher. Cikonde apa?
Dipakai semua perhiasannya. Tapi kalau di rumah, ibu-ibu pulang pesta di rumah bagaimana kondisinya? Pakai daster yang banyak ventilasinya kan Bu? Ventilasi di ketiak, ventilasi di bawah. Kenapa kayak gitu kita ya Bu ya? Enak ya Bu, adem. Mungkin karena saking nyaman ya, tapi enggak boleh Bu ternyata. Apa yang kita pakai keluar bagus, seharusnya lebih bagus itu di dalam rumah, terlebih lagi kamar. Kemarin pada saat kami dakwah di mana itu ya sayang, dinasehati. Ini ada wanita solehah yang kalau di kamar itu seperti bak ratu Korea Bu. Pakai high heels, tapi di luar biasa saja, pakai cadar tertutup palopo. Ya, di Makassar tuh di Palopo. Ini wanita soleha, suaminya yang memberikan kesaksian, ini adalah wanita soleha di dalam rumah saya. Kenapa? Keluar, ya rapi, tapi biasa saja, tidak mencolok. Pakai pakaian biasa saja, tidak mencolok mata. Ya biasa saja, pakai flat shoes, pakai biasa saja. Tapi begitu di kamar, dia seperti ratu Korea, kalah ratu Inggris. High heels dia pakai. Baju-baju artis Korea itu dia pakai. Lipstick nggak dia pakai keluar, dia pakai di hadapan suaminya. Itu Bu, kalau istri modelan begitu nggak bakal Bu, nggak bakal diapain Bu? Nggak bakal apa Bu? Dicobain. Ya Allah serem amat Bu. Yang nggak bakalan. Kenapa? Karena kita telah mampu memuaskan mata suami. Suami itu dilebihkan di matanya, tapi kalau istri dilebihkan di lisan. Benar sih Bu, makanya ngoceh aja kalau perempuan. Tapi istri itu dilebihkan di pendengarannya Bu. Di apa? Pendengarannya. Contoh gini Bu, kenapa banyak kejadian, ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kenapa banyak wanita cantik tapi suaminya biasa-biasa aja? Banyak nggak? Banyak. Tuh ada pria asal Indonesia dari Jawa gitu ya, nikah sama bule, cantik banget luar biasa. Kenapa mau tuh bule? Cantik banget begitu. Kenapa Bu? Karena mungkin laki-laki yang mungkin tampangnya biasa-biasa, tapi dia mampu memuaskan pendengaran si wanita. Mampu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang romantis, so sweet, baik. Maka wanita itu tidak melihat tampangnya, tapi yang dia lihat itu adalah apa yang laki-laki ini ucapkan. Contoh deh Bu, punya suami ganteng enak apa enggak Bu? Nggak bisa jawab karena yang di rumah nggak ganteng Teh Yunda. Punya suami ganteng enak, bayangin aja deh Bu. Enak nggak kira-kira Bu punya suami ganteng? Enggak. Jadi kira-kira saya bersuami kode ini enak nggak Bu? Enggak. Enak Bu. Ya, enak karena kita itu dengan pasangan itu kan selayaknya pakaian ya Bu ya. Saling menghiasi, saling menutupi kekurangan, saling menyempurnakan. Itu kan fungsi pakaian. Bahkan ada kata Ustadz kayak gini, buat apa pakai jam tangan mahal tapi nggak punya waktu? Wih. Buat apa punya pakaian mahal tapi tak mampu menutupi diri Allah? Ini dalam. Buat apa kita punya pasangan kalau tidak saling melengkapi? Catat jadi status hari ini. Maka yang harus kita jaga tadi apa Bu? Lisan. Setelah lisan dijaga, yang kedua nih Bu, yang harus dijaga adalah pikiran. Apa Bu? Pikiran. Jangan diundang nih, ada ibu-ibu diundang silaturahim hari ini ke rumah ini ya. Bunda, hari ini ada pengajian di rumah saya, Bunda datang ya. Tapi dia pikirannya udah jelek aja, seuzon ya, bahasanya seuzon. Pikirannya udah negatif thinking aja. Allah, paling minta bantuan saya tuh. Paling karena dia jualan nih, karena dia jualan, Allah paling pengen puding saya tuh. Allah paling pengen minta gratisan gamis saya nih, ngundang-undang saya. Prasangka itu Bu, membuat yang rapat menjadi jauh. Yang tadinya deket kita sama teman kita, karena prasangka jauh kita.
Makanya Rasul meminta dan menasehati, jauhilah oleh kalian prasangka buruk. Ya, gak boleh Bu seuzon kepada orang lain. Ngelihat misalnya kenapa ya dia nggak datang, oh memang dia tuh males, dia males tuh kajian tuh, ya. Pikiran nih Bu, yang paling banyak menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga, apalagi dalam keluarga, itu adalah pikiran kita sendiri. Kenapa menantu itu sulit akrab dengan mertua? Kenapa mertua sulit akrab dengan menantu? Kenapa Bu? Karena di dalam pikiran mereka itu ada pikiran masing-masing, terutama pikiran negatif. Ini menantu kayaknya pemalas nih, mikir aja, nggak mau ngobrol. Ya. Ini mertua juga kayaknya jahat nih, mikir aja, nggak mau ngobrol. Gitu terus. Suami ngasih duit, misalnya ngasih duit sebulan itu 500.000. Ini suami bakhil nih, pelit. Mikir aja yang jelek, nggak mau ngobrol. Sayang, ada kendala apa? Kan enak kalau ngobrol ya Bu ya. Tadi 90% aktivitas suami istri itu adalah komunikasi, bukan mikir sendiri Bu. Kebanyakan mikir makanya jadi pusing. Ya, makanya banyak ibu-ibu migrain. Makanya selalu sedia paramek ibu-ibu, ya kan? Itu udah wajib katanya ada di tas. Mikir aja Bu yang negatif. Istri juga, istri kenapa ya nggak pernah masak? Memang dia itu pemalas. Mikir aja tanpa pernah ngobrol, tanya apa masalahnya, apa yang harus saya bantu, kamu butuh apa, ngobrol. Jadi silaturahim, aktivitas dalam silaturahim juga ngapain Bu kita? Ngobrol Bu. Tapi ingat, dalam aktivitas ngobrol jaga lisan. Jadi apa yang kita pikirkan pada saat silaturahim, obrolkan. Apa yang kita rasa, obrolkan. Tabayun, kalau ada yang kurang, pas. Betul nggak Bu? Jangan dibiarkan pikiran ini merajalela sendiri. Sampai akhirnya kita membuat kesimpulan sendiri, oh ibu itu tidak baik, oh dia itu jahat, oh lebih baik saya menjaga jarak. Jangan. Yang terakhir, setelah kita menjaga lisan, kita menjaga pikiran, yang paling penting kita menjaga hati. Hati-hati menjaga hati. Di dalam segumpal jasad itu Bu, ya di dalam segumpal daging itu ada yang namanya itu, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Ya, yang apabila itu baik Bu, maka baik seluruhnya. Itu apa disebut Bu? Qalbi, hati. Jadi makanya nggak ada ceritanya dia baik kok tapi lisannya nyakitin, nggak ada. Karena semua muaranya itu ada di dalam sini, ada di hati kita. Maka dalam aktivitas silaturahim kita harus penting banget menjaga hati. Sebagaimana kita tidak ingin disakiti orang lain, kita jangan menyakiti orang lain. Ya. Maka dikatakan seperti ini oleh gurunda kami, dikatakan kayak begini Bu. Sebelum kita memulai aktivitas apapun, supaya lisan kita dipimpin oleh Allah, pikiran kita dipimpin oleh Allah, hati kita dipimpin oleh Allah, rumusnya ada di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apa kata Allah? Adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kamu ada keinginan ingin tobat, mohon ampun ke Allah, senantiasa membersihkan diri, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, maka akan aku pimpin. Siapa yang mimpin kita Bu? Allah. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri nggak bisa Bu. Hari ini kita bisa sholat subuh tepat waktu, besok belum tentu. Hari ini kita kumpul-kumpul lolos, tidak ada yang tersakiti dengan kehadiran kita, besok belum tentu. Maka memulai aktivitas apapun selain dimulai dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, itu pun dipakai ketika ibu-ibu masuk toko online, buka TikTok, buka Shopee, buka Tokopedia, mulai dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena banyak setannya. Kadang-kadang beli sesuatu yang tidak kita butuhkan, baru beli daster, beli lagi dia daster, baru beli keset, beli lagi dia keset, ya Bu. Maka baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, banyak setannya ternyata Bu, ya. Setelah kita ta'awuz, baca basmalah, mau kemanapun. Bahkan kan disyariatkan memulai apapun mulai dengan basmalah. Mau mulai masak nasi goreng untuk suami, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Rob, saya nggak bisa masak, tapi jadikanlah nasi goreng ini nikmat. Kan gitu Bu, ya kan? Apa-apa minta tolong dulu ke Allah. Setelah itu mulai dengan istighfar. Para kaum salaf itu, salafus sholih, memulai aktivitas apapun dengan istighfar. Karena di dalam Al-Quran, ketika kita banyak beristighfar, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Allah turunkan hujan yang lebat di muka bumi ini. Dengan istighfar ini, negeri kita ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang diberkahi oleh Allah. Sebagaimana keluarga kita, kalau pengen jadi keluarga yang diberkahi oleh Allah, banyak-banyak kita istighfar. Gimana istighfarnya Teh Yunda? Silahkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Silahkan. Yang penting istighfarnya pakai hati. Jangan cuma astagfirullah. Itu tadi tasnya berapa harganya Bu? Astagfirullah. Tadi etalase berapa ya, saya lupa. Kayaknya yang ngerti etalase cuman yang sering belanja TikTok. Ada yang punya TikTok di sini Bu? Coba angkat tangannya yang ibu-ibu punya TikTok. Oh, dikit. Yang punya Instagram? Dikit juga. Kayaknya nggak main sosmed ya di sini ya. WA, status WA. Ini emak-emak status WA ini yang tiap hari update status. Alhamdulillah, pengajian hari ini berkah. Canda ya Bu ya, berarti ini ibu-ibu WA. Nah Bu, itulah 3 hal yang harus kita jaga. Jaga lisan, jaga pikiran, jaga hati. Supaya apa? Supaya orang nyaman dengan kita. Kita itu baru selamat ketika orang lain aman dari lisan kita. Ya Bu ya. Nah, untuk memulai aktivitas tadi jangan lupa banyak-banyak istighfar. Coba kita istighfar bareng-bareng dulu Bu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enak tuh Bu hati kita kalau kita mulai apapun dengan istighfar. Ngadepin anak lagi tantrum, istighfar aja dulu Bu. Ambil wudhu, kita sholat tobat, kita istighfar yang banyak. Ngadepin suami, kok suami kayaknya nggak punya waktu, udah Bu, nggak usah pakai marah-marah. Ambil air wudhu, sholat tobat,
Istighfar yang banyak. Itu nanti mungkin suami, anak atau orang lain itu tidak berubah sikapnya, tapi kita yang berubah cara menyikapinya, ya Bu. Itu betul Bu, itu saya rasakan. Kita nggak bisa mengubah orang lain, betul Bu. Yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Quran surat 13 ayat 11 tuh Bu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mau berubah. Jadi kalau misalnya kita pengen, anak saya pengen gini, saya pengen anak saya begini, nggak bisa Bu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa membungkam komentar-komentar seluruh makhluk. Karena kita diciptakan ya punya dua tangan. Yang ada cuman berapa Bu tangannya? Dua. Kalau dua tangan ini dipakai menutup mulut yang satu belakang ngobrol lagi. Saya tutup pakai tangan kanan, yang belakang ngobrol lagi. Saya tutup pakai tangan kiri, depan yang ngobrol. Nggak bisa, tangan kita cuman berapa Bu? Dua. Maka yang bisa kita lakukan cuman menutup telinga sambil terus memperbaiki diri, ya. Mungkin orang-orang lain nggak berubah Bu, tapi cara kita menyikapi mereka berubah dengan istighfar. Jadi ini amalan kecil tapi dahsyat kalau diamalkan. Ilmu itu baru jadi berkah kalau ilmu walaupun sedikit, tapi kita paham dan kita mau mengamalkannya. Lebih dahsyat lagi kalau kita punya kekuatan untuk mendakwahkannya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, semua kita dalam kerugian Bu. Kecuali siapa? Orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Semuanya rugi kecuali orang-orang yang seperti itu. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita hari ini, kita menjalin silaturahim ini, Allah ridho ya Bu. Dan mudah-mudahan ke depannya kita menjadi manusia yang lebih bisa menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga hati. Insya Allah enak kalau sudah seperti itu Bu. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bunda moderator. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan pastilah milik hambanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.